Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, BD Time. Seperti biasa, saya akan menyajikan informasi terkait akuntansi dan perpajakan. Untuk kali ini, yaitu melanjutkan dari penjelasan minggu sebelumnya, yaitu terkait pajak terhutang atau pajak penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan. Ya. Kalau yang kemarin saya sudah menjelaskan bagi perusahaan dengan omset di bawah 4,8 miliar, perhitungannya sudah saya jelaskan. Untuk kali ini, bagi perusahaan yang omsetnya sudah antara, yaitu di atas 4,8 miliar sampai dari 50 miliar. Bagaimana? Pengen tahu? Yuk langsung saja kita belajar. Badan atau perusahaan. Yang pertama, kemarin sudah saya buatkan videonya, yaitu terkait perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau omset setahun kurang dari 4,8 miliar. Akan saya bahas di video kali ini, yaitu peredaran bruto atau omset setahunnya sudah lebih dari sama dengan 4,8 miliar sampai dari kurang dari 50 miliar. Ya. Peredaran bruto. Peredaran bruto atau omset itu ketika Anda sudah buat laporan laba rugi, namanya saja WP badan atau perusahaan, maka dia harus membuat pembukuan akuntansinya. Di pembukuannya itu ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, ya, untuk kali ini yang saya contohkan adalah laporan laba rugi perusahaan dagang, di mana dia ada akun penjualan, ya, penjualan bersih, kemudian ada pembelian bersih, akhirnya ketemu harga pokok penjualan, ya, kemudian ketemu laba kotor dikurangi biaya usaha dan lain sebagainya. Kalau yang dimaksud adalah peredaran bruto atau omset, itu sudah dilihat dari penjualan bersihnya, ya. Penjualan bersih, ya, peredaran bruto atau omset kita melihat dari penjualan bersih. Di sini penjualan bersihnya sudah 5 miliar 100 juta 7, ya, 5 miliar 107 juta, gitu ya. Maka sudah masuk kriteria ini, ya, lebih dari sama dengan 4,8 miliar tapi masih kurang dari 50 miliar. Berarti masih, ya, perhitungan yang kedua, dimana rumusnya ini, gitu ya. Terus PKP fasilitas, PKP itu dapatnya dari mana? PKP itu adalah dari laba bersih sebelum pajak. Ya, dari alurnya tadi ketemu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ya. Ketemu harga pokok penjualan ini, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya-biaya usaha, ketemu laba usaha. Laba usaha akan ditambah pendapatan di luar usaha atau dikurangi biaya di luar usaha, ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, ini adalah dasar yang disebut PKP atau penghasilan kena pajak. Ketika sudah mengetahui PKP yang mana, kemudian peredaran bruto yang mana, maka kita perlu ketahui juga yaitu rumusnya. Rumus yang pertama untuk mencari pajak penghasilan atau PPh terhutangnya, yang pertama cari PKP fasilitas. Nah, maksudnya fasilitas itu adalah keringanan, ya. Jadi karena dia kategorinya perusahaan sudah menengah, maka keringanannya tidak 100%. Ada sebagian yang dapat keringanan, ada sebagian yang tidak mendapat keringanan. Itu disebut fasilitas tadi. Nah, PKP fasilitas itu diperoleh dari 4,8 miliar atau 4 miliar 800 juta. Ini sudah rumus dibagi peredaran brutonya, berarti di sini tadi peredaran brutonya 5 miliar 107 juta dikali PKP, PKP-nya yang paling bawah ini 846.500.000. Nah, nanti hasilnya akan ketemu disebut PKP fasilitas. Yang kedua, cari PKP tidak fasilitas, ya, berarti dia tidak mendapat fasilitas atau keringanan, yaitu PKP. Ya, PKP-nya ini 846.500.000 nanti dikurangi PKP fasilitas hasil yang A. Nggak bingung? Ketika sudah ketemu PKP fasilitas, PKP tidak fasilitas, maka kita bisa melanjutkan menghitung PPh terhutang, yaitu hasil PKP fasilitas dikali 50% dikali 22%, ya. Kita bisa lihat di sini PKP yang fasilitas dia dapat fasilitas keringanan 50%.
Sedangkan PKP yang tidak fasilitas, dia langsung dikali tarif PP badan yaitu 22%. Nah, kalau sudah ketemu A ditambah B, maka total A ditambah B itu disebut PPh terhutang. Langsung saja saya bahas. Ya, yang pertama A, kita cari PKP fasilitas, yaitu 4,8 miliar atau 4 miliar 800 juta dibagi PKP-nya, dibagi peredaran bruto ini, kemudian ya ketemu nih ya, dikali PKP ya. Jadi 4,8 miliar dibagi peredaran bruto ya, kemudian dikali PKP, hasilnya 795.613.863. Selanjutnya kita cari PKP tidak fasilitas, yaitu PKP ini dikurangi dengan hasil dari PKP fasilitas. Ya, di sebelahnya akan saya tuliskan rumus supaya tidak bingung. C baru cari PPh. PPh itu pajak penghasilan ya. PPh terhutang. Yang pertama PKP fasilitas kita kali 50% dikali lagi tarif PP badan 22%. Ya, ketemu 87.517.525. Supaya tidak bingung, letakkan di sebelah sini. Terus yang kedua, PKP tidak fasilitas langsung dikali 22%. Setelah itu kalau sudah dari PPh terhutang A dan B ini, maka kita total ketemu pajak terhutang setahunnya 98.712.475. Ya, seperti itu perhitungannya. Jadi kalau kalian mau menghitung sendiri di Excel terlebih dahulu, baru input ke SPT tahunannya bisa. Jadi Anda coba-coba dulu berapa sih pajak terhutangnya kalau misalkan PKP-nya sekian atau laba bersihnya sekian. Ya, oke, terima kasih penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.